Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Ini bagian kedua, membahas tentang bagaimana caranya instalasi rapot digital madrasah di SAM. Di RDM Kemenag di sini ada tiga versi ya, ada versi PDI, versi SAM installer, ada versi hosting. Tentunya kalau versi PDI kita tinggal menyiapkan VirtualBox ya. Jadi di mesin virtual, atau kalau versi SAM ini kita tinggal install saja. OS nya Windows 64 bit, kemudian Microsoft Visual C++ 2015 ya. Tapi di sini saya bukan berarti menggunakan installer ini. Kalau installer kan semuanya sudah pada bisa ya, tinggal klik 2 kali, proses install selesai, kemudian akses selesai. Ada juga versi hosting. Versi hosting sudah saya bahas di video sebelumnya. Jadi saya tidak akan membahas versi SAM yang installer, kemudian versi hosting. Di sini saya menggunakan SAM yang benar-benar kita install dulu SAM-nya. Kita menggunakan SAM di localhost, jadi bukan bentuk installer. Jadi kalau installer, bentuk SAM installer, kita tidak bisa melihat database phpMyAdmin di sini. Nah, ini kan manual, jadi versi SAM-nya versi manual. Jadi menggunakan aplikasi SAM Windows ya. Dimana video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana install IonQuery dan CURL ya, mengaktifkan CURL nya, kemudian menginstal IonQuery nya bagaimana di SAM. Itu di video sebelumnya sudah saya bahas. Nah, sekarang kita bagaimana instalasi RDM di SAM yang benar-benar manual pakai SAM gitu ya. Kita start dulu SAM-nya. Langkah yang kedua, kita sama seperti hosting ya, berarti harus buat dulu database. Kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Nah, di phpMyAdmin ini kita buat database baru. Misalkan di sini databasenya RDM create. RDM masih kosong kan. Kalau di hosting buat username, buat nama database, buat password gitu kan. Kalau di sini hanya buat database saja ya. Setelah itu kita masuk ke, setelah itu kita cari file RDM versi hosting ya. Sama ini, seolah-olah kita mengupload RDM nya ke hosting, padahal kita bukan mengupload ke hosting, tapi kita pindahkan foldernya. Nah, di sini ada RDM mini hosting, ada RDM hosting, ada RDM yang installer. Ini yang installer, yang tadi versi SAM tapi installer ya, tinggal kita klik saja. Kemudian ada RDM yang VDI di sini ya. Kalau ini RDM master, ini adalah file yang diupload otomatis menggunakan
mini hosting. Jadi ketika kita klik mini hosting, ketika kita upload mini hosting, maka hasilnya adalah ada di sini RDM master ya. Kembali kita RDM hosting, kembali ke sini, ekstrak dulu, ekstrak di sini dulu. Di sini kita kasih nama bebas, namanya misalkan MTS ku. Nanti kalau misalkan ada MAMI kan tinggal ekstrak lagi, bikin folder namanya MI, bikin folder ini namanya MA gitu kan. Nah, ini di dalamnya. Kemudian folder ini bagusnya sama huruf kecil ya, MTS ku. Oke, kita cut saja dari sini, pindahkan ke SAM, kemudian ke htdoc, pindahkan ke sini, tunggu proses copy file selesai. Kalau di hosting namanya upload file gitu kan. Oke, sekarang file sudah pindah ke sini ya. Kemudian kita coba akses. Ingat bahwa phpMyAdmin ini usernya root ya, passwordnya kosong, nama DB nya tadi RDM ya. Baik, kita langsung, tadi namanya MTS ku ya, MTS ku. Kita enter, sukses terinstall ya. Kemudian kita masukkan user database. Kalau di hosting kan usernya kita buat sendiri dengan bebas ya. Kalau di sini di SAM ini berarti kita root, usernya root, nama databasenya tadi RDM, nama databasenya adalah RDM, password database kosong kalau di SAM ya. Kita install, klik install, proses instalasi berjalan, berhasil ya, proses instalasi berhasil. Proses update sudah selesai. Setelah berhasil ini, kita tinggal memasukkan NSM madrasah, token yang diberikan oleh operator kabupaten, kecamatan. Kemudian kita pilih sistem paket, kemudian kita masukkan password sesuka hati kita. Kita lihat sekarang databasenya apa sih yang masuk ke database ini. Kita lihat tadi kan kosong, ketika kita membuat database ini kosong, diklik, nah ini sudah masuk ya, jadi otomatis sudah bisa diakses. Kita lanjut nanti ke bagian ketiga, bagaimana RDM di localhost menggunakan SAM manual ini bisa diakses melalui jaringan LAN di wilayah sekolah kita atau menggunakan WiFi yang ada di sekolah kita. Ingat bahwa WiFi muncul adalah IP public, di mana IP public itu bisa berubah setiap harinya. Nah, keuntungan menggunakan SAM manual ini, kita dengan mudah menggunakan WiFi yang ada di sekolah. Apalagi dengan LAN ya, apalagi dengan LAN, dimana LAN kalau misalkan menggunakan IP statik itu lebih mudah. Kalau menggunakan IP dinamik sebenarnya mudah-mudah juga ya, cuman ketika IP nya berubah otomatis kita harus menyampaikan IP yang akan diakses oleh para guru. Terima kasih
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.